Hati-hati dengan pikiran. Pikiran akan menentukan ucapan, lisan. Lisan akan menentukan tindakan kita. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berlangsung puluhan tahun itu akan menjadi karakter kita. Jadi hati-hati dengan pikiran. Orang yang pikirannya selalu negatif, ucapannya pasti negatif, Pak. Sehingga tindakannya pun menjadi negatif. Dan karakter dia akan menjadi buruk. Sebaliknya orang yang berpikiran positif, ya, tidak suuzon. Lawan suuzon apa? Husnuzon. Ya, selalu berpikir bahwa hidup ini indah, selalu bersyukur, sehingga ucapannya pun akan menjadi baik. Dan orang yang selalu bersyukur pasti akan bahagia karena syarat bahagia itu hanya satu, bersyukur. Kalau sudah bahagia pasti sehat, karena sehat dan bahagia itu ya seiring sejalan. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur pasti akan stres, Pak, betul nggak? Sehat atau tidak sakit? Ini pertanyaan ini akan merubah cara pandang kita terhadap sehat loh. Sehat benar-benar sehat atau tidak sakit, Pak? Memang jarang sekali, terus terang jarang sekali usia sudah di atas 40 tahun, apalagi sudah 60 tahun ke atas itu, yang benar-benar sehat itu jarang. 1001 lah. Ya, paling levelnya hanya pada level tidak sakit. Ya, sekedar tidak sakit, tidak merasakan sakit, bisa beraktivitas normal, ternyata setelah diperiksa kolesterolnya di atas normal. Gula darahnya sudah mulai tinggi, tensinya sudah di atas normal, asam uratnya tinggi. Yang terkadang kita tidak sadar, Pak. Banyak pasien saya yang tidak sadar bahwa tensinya sudah tinggi. Ya. Tapi memang yang namanya manusia itu tidak mau kalau dibilang sakit itu tidak mau. Itu sudah menjadi mekanisme pertahanan jiwa kita. Oh, saya kok, Pak dokter kok tensi saya kok tinggi, padahal saya tidak pernah tinggi. Itu kadang-kadang suka protes gitu. Ya. Malah menyalahkan, loh salah ini alatnya, wah gitu. Nah inilah memang kita. Tetapi kita tahu bahwa hari ini banyak di sekitar kita, jangan tutup mata, kita jangan pernah tutup mata. Bahwa tetangga kita, saudara kita, mungkin orang-orang terkenal, artis dan sebagainya, tiba-tiba sakit stroke, gagal ginjal. Padahal yang namanya penyakit degeneratif, tolong perhatikan, penyakit degeneratif adalah penyakit yang berproses panjang. Dia tidak datangnya tiba-tiba, tapi proses ini panjang lama. Ya, dan proses ini yang terkadang tidak kita sadari, itu yang jadi masalah. Oke, kita langsung masuk materi. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Yang pertama karena pola hidup atau gaya hidup yang salah. Gaya hidup itu meliputi apa? 1, jangan pola makan dulu, pola pikir, Pak. Karena pikiran kita pagi-pagi ingatnya makanan. Pikiran kita ini penting. You are what you think. Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Hati-hati dengan pikiran. Pikiran akan menentukan ucapan, lisan. Lisan akan menentukan tindakan kita. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berlangsung puluhan tahun itu akan menjadi karakter kita. Jadi hati-hati dengan pikiran. Orang yang pikirannya selalu negatif, ucapannya pasti negatif, Pak. Sehingga tindakannya pun menjadi negatif. Dan karakter dia akan menjadi buruk. Sebaliknya orang yang berpikiran positif, ya, tidak suuzon. Lawan suuzon apa? Husnuzon. Ya, selalu berpikir bahwa hidup ini indah, selalu bersyukur, sehingga ucapannya pun akan menjadi baik. Dan orang yang selalu bersyukur pasti akan bahagia karena syarat bahagia itu hanya satu, bersyukur. Kalau sudah bahagia pasti sehat, karena sehat dan bahagia itu ya seiring sejalan. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur pasti akan stres, Pak, betul nggak? Pasti akan jatuh stres. Sudah dikasih rezeki gaji 5 juta kurang, gitu. Yang namanya manusia pasti banyak kekurangan, tuh. Tapi kalau kita bersyukur kita akan bahagia, dan bahagia adalah sehat. Tapi kalau tidak bersyukur kita akan stres, dan stres pasti sakit. Kan begitu. Jadi pola yang perlu kita benahi, pola hidup yang perlu kita benahi adalah pikiran kita dulu. Yang kedua baru pola makan.
Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapaknya kedokteran holistik di dunia, mengatakan ternyata 70% penyebab penyakit degeneratif disebabkan karena masalah pencernaan yang buruk. Jadi ternyata diabetes, hipertensi, jantung, stroke itu bermula dari masalah pencernaan yang buruk. Ternyata Pak, Dr. Bernard Jensen ngomongnya telat. Teori itu sudah disampaikan oleh Nabi kita dalam salah satu hadis yang berbunyi tidak ada wadah, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Dan ternyata dari semua sistem dalam tubuh kita, perutlah ini menjadi tempat sampah. Artinya kalau makanan kita buruk, ya perut kita akan menjadi buruk. Kalau sudah buruk perutnya, hati-hati akan muncul banyak penyakit. Kan begitu konsepnya. Jadi kalau tadi saya katakan you are what you think, dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Sekarang you are what you eat, dirimu adalah apa yang kamu makan. Kita coba lihat bangsa kita. Ya, kita introspeksi kepada bangsa kita sendiri. Kenapa masyarakatnya banyak yang sakit? Apa buktinya? Rumah sakit ramai. Klinik 24 jam ramai, puskesmas ramai, apalagi rumah sakit umum daerah, rumah sakit Darmais ngantrinya panjang. Sebelahnya rumah sakit Darmais, rumah sakit Harapan Kita 2 kali lipat lebih ramai. Kenapa seperti itu? Coba kalau kita ke Arab Saudi, kita sedang umroh ataupun ke Mekah, jarang saya lihat yang namanya klinik 24 jam. Nggak ada, Pak. Yang ada ya layanan kesehatan, rumah sakit sudah. Itu pun sepi, Pak, rumah sakitnya. Ramai kalau musim haji, Pak. Yang sakit orang Indonesia. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena pola makan kita ini sudah mulai salah. Nah, itu dia. Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Pertanyaanlah apa yang salah dengan goreng-gorengan? Dok, goreng-gorengan tidak salah. Tapi kalau kita makan secara berlebihan setiap hari, di mana goreng-gorengan itu akan menciptakan oksidasi yang berlebihan. Oksidasi inilah yang menciptakan radikal bebas, dan radikal bebas akan merusak tubuh kita. Kolesterol yang tadinya hanya larut di dalam darah, karena teroksidasi, kolesterol itu mengendap di pembuluh darah yang menyebabkan sumbatan. Kalau sumbatan itu terjadi di otak, ya stroke. Kalau terjadi di jantung, ya jantung koroner. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Yang tidak punya mie instan, tunjuk tangan. Pertanyaan ketiga, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Apa yang kurang dari bangsa kita, Pak? Allah memberikan berkah luar biasa, rezeki tak terhingga oleh bangsa ini. Iklim terbaik di dunia, tanah paling subur di dunia, produsen buah terbesar di dunia, 40.000 jenis tanaman obat ada di Indonesia. Ya, ikan laut berlimpah, daging berlimpah, semuanya ada di Indonesia. Bahkan ada lagu tongkat dilempar, tumbuh tanaman, tumbuh pohon. Saking suburnya tanah kita. Tapi masyarakatnya tidak memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan. Lupa makan buah, sukanya makan goreng-goreng. Padahal di dalam buah itu ada obat buat penyakit kita, Pak. Ada obat sebagai salah satu contoh. Bapak Ibu kenapa sering sakit jantung, hipertensi, nggak usah jauh-jauh. Buah-buahan yang berwarna merah keungu-unguan, yang mengandung resveratrol, itu adalah obat untuk penyakit jantung dan membersihkan darah. Bagi bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing, kena prostat, ada obat di dalam kandungan buah-buahan yang banyak mengandung likopin. Ada dalam buah tomat dan semangka. Ada obat yang namanya bromelin. Dapat mencegah penyakit kanker, terutama kanker payudara. Ada di mana? Buah nanas. Terutama bonggol nanasnya kalau dimakan, kalau motong nanas jangan dibuang itu bonggol nanasnya. Itu obat buat penyakit kanker. Bagi bapak-bapak yang ingin sehat pikirannya supaya ngafal Al-Quran cepat, tidak mudah pikun, makan alpukat tiap hari. Tapi jangan pakai susu sama gula, Pak. Ya. Allah sedang menyiapkan obat berikut dengan penawarnya ada di sekitar kita. Justru hari ini makanan yang kita makan bukan jadi obat, tapi malah menjadi penyakit. Dikit-dikit letutnya sakit, boyoknya sakit, sendi-sendinya sakit, sering migrain, sering kesemutan, baal. Itu tanda-tanda racunnya sudah mulai banyak. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan kalau sudah begitu? Ya mau tidak mau saya harus kasih pengertian. Saya harus kasih edukasi. Oke, jadi itu jawaban pertama kenapa penyakit kronis sulit disebutkan, gaya hidup yang salah. Yang kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang keliru. Wah, ini semakin menarik nih Pak pembahasan kita hari ini.
Pengobatannya salah, saya bisa katakan dengan tegas. Maksudnya gimana? Kan yang meriksa dokter selama ini, dok. Gitu. Sebagai salah satu contoh gini deh, Pak. Di klinik pernah didatangin seorang pasien, ibu-ibu. Ya, kurang lebih ya, saya ingat waktu itu. Sebetulnya kasus ini banyak sekali. Bahkan kemarin pun yang saya tangani dari Masjid Babu Salam, ada kasus seperti ini. Jadi katanya sakit pinggang, dok, saya sakit pinggang, dok. Udah kurang lebih, ya 6 bulan inilah. Sudah berobat belum, Bu? Sudah, dok, saya sudah ke dokter ahli saraf. Diduga saraf kejepit. Ternyata setelah dironsen tulang belakang saya bukan saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal. Diduga sakit ginjal. Kemungkinan ada infeksi atau batu ginjal. Diperiksa ginjalnya. Normal, dok. Terus sudah ketemu penyakitnya? Yo belum, dok. Karena belum ketemu, saya minum obat ini nih. Obatnya apa? Vitamin tulang, sama untuk pereda nyeri. Terus kalau nggak minum, sakit lagi. Kan begitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Medical check up holistik.